Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI An-Nawawi Merchant Brojo. Akan sedikit menerangkan tentang perbankan syariah, mengikuti produk bank syariah dan peran Dewan Syariah Nasional yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Mustafa SIA. Nah, sebelum saya masuk ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk perkenalkan apa sih itu bank syariah itu sendiri. Nah, secara garis besarnya kita tahu perbankan syariah tidak asing dari kuping kita sendiri. Kita tahu bank itu adalah suatu lembaga atau badan keuangan, dan sedangkan syariah itu sendiri adalah segala sesuatu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau dalam perbankan syariah ini yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah sistem operasionalnya. Dapat diambil kesimpulan dari kedua kalimat tersebut, perbankan syariah yaitu suatu lembaga keuangan atau badan keuangan yang sistem operasionalnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun tujuan dari didirikannya bank syariah itu yaitu untuk meningkatkan usaha menuju kesejahteraan umat dengan mengaitkan pembangunan ekonomi dan serta menyelamatkan umat Islam dalam membayar dan menerima bunga. Secara tidak langsung, perbankan syariah itu mengajak kita agar kita itu terhindar dari praktik riba. Kita langsung ke sejarah munculnya dari perbankan syariah. Pada dasarnya itu sebenarnya perbankan syariah itu sudah ada sejak tahun 1940. Namun munculnya itu pertama kali itu di Malaysia dan juga di Palestina. Tapi tugasnya itu hanya untuk menghimpun dana haji saja. Kemudian muncullah sejak tahun 1970-an itu perbankan syariah telah muncul sebagai suatu kenyataan yang baru di dunia keuangan internasional. Bank syariah modern itu muncul pertama kalinya itu di Dubai, yang dinamai dengan Dubai Islamic Bank pada tahun 1973. Sebenarnya perkembangan dari perbankan syariah sendiri itu secara signifikan semakin lama berkembang. Kemudian bank syariah itu berkembang di berbagai negara, bahkan hingga ke negara-negara yang penduduknya itu non-muslim, seperti halnya di Denmark, di United Kingdom, dan Amerika Serikat. Dari perkembangannya ini kita tuh bisa melihat bahwasanya itu sistem perbankan syariah itu dapat diterima oleh semua masyarakat keuangan internasional, bukan hanya yang beragama Islam, dan juga terus tumbuh dengan signifikan dari tahun ke tahun. Oke, masuki yang selanjutnya yaitu produk dari perbankan syariah itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai produk penghimpun dana. Produk penghimpun dana ini memiliki tiga. Yang pertama itu tabungan, deposito, dan juga giro. Nah, tabungan tidak asing di kehidupan kita. Apa sih itu tabungan? Nah, tabungan itu adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid, yang artinya produk ini itu dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan. Nah, dan biasanya tabungan ini tuh bisa diambil melalui ATM atau bagaimana kita bisa datang ke bank tersebut, atau dengan yaitu mendatangi bank tersebut dan mengisi slipnya. Yang selanjutnya yaitu deposito. Deposito yaitu bentuk simpanan nasabah yang punya jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungannya. Berbeda dari tabungan, kalau tabungan itu bisa diambil sewaktu waktu, tapi kalau di deposito itu ada batasan tertentunya. Yang selanjutnya yaitu giro. Giro itu adalah bentuk simpanan nasabah pula yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dananya itu menggunakan cek. Biasanya yang menggunakan giro itu hanya perusahaan atau yayasan-yayasan tertentu. Adapun prinsip operasionalnya bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penggunaan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mubadalah.
Yang selanjutnya yaitu produk penyaluran dana atau pembiayaan. Pembiayaan di sini yaitu pendanaan, bentuk satu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun lembaga. Nah, dari produk pembiayaan tersebut ada beberapa produk-produk pembiayaan kepada nasabah, yaitu melalui pembiayaan dengan prinsip jual beli. Dalam prinsip jual beli itu ada seperti P, Murbahan, PA Salam, dan PL Istiqra. Contohnya yang Murbahan, seumpama seorang nasabah itu membutuhkan laptop, dia tinggal datang ke bank dan bilang pada banknya, saya membutuhkan laptop dengan seperti ini, dan kita juga habis kita bilang seperti pada bank, kita langsung bertransaksi, kita melakukan kesepakatan, jadilah akad murabah tersebut. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa, bisa dengan ijarah mutahyat bin mutamlik. Nah, selanjutnya yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, bisa dengan musyarakah, mudharabah, musyawarah, dan musyawarah. Yang selanjutnya yaitu produk jasa atau servis. Jasa perbankan tersebut antara yang sebagai berikut. Yang pertama adalah swap, jual beli valuta asing. Yang kedua yaitu wadiah atau titipan. Ya, masuk pada yang selanjutnya yaitu peran dari Dewan Syariah Nasional. Setelah kita ketahui bahwasanya DSN itu merupakan bagian dari Majelis Ulama yang menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, dan juga sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. Maka keputusan syariah secara operasional itu adalah sebuah kepatuhan kepada fatwa DSN, karena fatwa DSN itu merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah yang harus ditaati di Indonesia ini. Secara garis besar, semua segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN itu menjadi acuan dari kinerja bagi Dewan Pengawas Syariah itu sendiri. Maka dari itu, Bank Syariah itu sebagai pemegang kebijakan perbankan Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai bentuk positif bagi perbankan syariah, yang artinya fatwa DSN itu menjadi peraturan Bank di Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Oleh karena itu, peran dari fatwa DSN ini menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah, yaitu untuk menciptakan keseragaman norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan perbankan. Karena itu, standar utama keputusan syariah bagi Dewan Pengawas Syariah dalam tatanan praktis adalah fatwa DSN bersifat mengikat bagi Dewan Pengawas Syariah setiap syariah dan dasar tindakan hukum bagi pihak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup ini, saya ingin mengajak teman-teman like, share, komen, dan subscribe channel agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan kita lihat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.